kasih Mbak Imas atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Berry Julianda, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan IPB University. Yang saya hormati Ibu Norma Berry, Ketua Agrianita FMIPA IPB. Yang saya hormati juga sahabat saya, ini dulu temen nyontek saya ini, satu kelas gitu ya, yang hari ini menjadi narasumber, memang beliau pakarnya di bidang ini gitu ya. Selamat datang Pak Syukur, loh kok saya yang selamat datang ya. Terima kasih. Prof. Syukur ini sahabat saya dari lama. Dan, kan aku bilang kalau yang kayak sama gitu agak. Iya, nggak apa-apa. Semua orang harus berkontribusi bahagia, jadi harus saling berbicara satu sama lain gitu ya. Jadi Profesor Syukur ini ternyata selain menjadi mentor kebun himawari di Faperta, juga menjadi mentor di sini gitu ya. Tapi nggak apa-apa, karena kita harus berkolaborasi lintas departemen dan lintas lintas ilmu gitu ya, untuk menciptakan smart farming yang lebih bagus. Oke, dan yang saya hormati juga Ibu Sri Wahyuni, narasumber yang kedua, yang dari Ibu dari Ilmu Komputer. Terima kasih Ibu, pastinya sangat menarik sekali. Dan tidak ketinggalan pula yang saya hormati Profesor Imas, Ibu Syukur. ini kolaborasinya konkret gitu ya. Di rumah berkolaborasi, secara profesional juga berkolaborasi gitu ya. Dan selebihnya saya ingin menyapa ibu-ibu Agrianita Fakultas MIPA yang hadir pada hari ini, dan juga ibu-ibu dari seluruh Agrianita yang ada di lingkungan IPB. Saya sangat amazed dengan temanya, karena IoT itu berasa agak kurang familiar barangkali kalau di mata ibu-ibu gitu ya. Tetapi kalau berkebunnya, nah ibu-ibu paling familiar di situ gitu kan. Bahkan sebenarnya virus berkebun itu sudah dihembuskan oleh Pak Syukur sejak tahun lalu, asal Bapak dan Ibu semua tahu. Jadi yang bikin gara-gara berkebun itu sebenarnya Pak Syukur, bukan saya gitu ya. Jadi tahun lalu saya sama Pak Syukur ini punya WAG tersendiri gitu ya. Dia setiap hari posting soal itu. Karena pada tahun lalu itu kita mulai pertama kali pandemi. Sehingga banyak orang-orang yang mati gaya. Nah, tetapi Pak Syukur memberikan banyak sekali inspirasi kepada saya pada waktu itu untuk mulai melakukan kegiatan berkebun. Nah, kalau ibu-ibu ingat, tahun 2020 yang lalu, di awal masa pandemi, kami di Agrianita itu membuat gerakan Agrianita berkebun, tetapi waktu itu masih berbasis individu. Dan tahun lalu yang menjadi supporter terbaik saya gitu ya, sponsor utama saya, itu adalah Prof. Syukur, di mana hadiah-hadiah untuk para pemenang kebun-kebun individu itu diberikan oleh Pak Syukur dalam bentuk pohon cabai ya Pak Syukur ya, yang saya ambil langsung di rumah waktu itu dari greenhouse. Saya ambil aja semua yang saya mau gitu ya. Kemudian benih-benih cabai juga. Nah, jadi terima kasih Pak Syukur. Jadi kalau ibu-ibu pengen tahu sejarahnya Agrianita berkebun, itu sejatinya yang meracuni itu adalah Pak Syukur. Nah, tahun lalu kita melaksanakan gerakan Agrianita berkebun individu. Tahun ini harapannya kegiatan Agrianita berkebun secara individu itu tetap dilaksanakan karena di rumah masing-masing. Dan bahkan mungkin harusnya sudah lebih berkembang. In term of jenis tanamannya, apakah dari sayuran, bunga, dan sebagainya, itu saya harapkan masih tetap terpelihara dengan baik dan tetap dilanjutkan. Nah, tahun ini gerakan Agrianita berkebun saya lebih lebarkan lagi dengan berbasis komunitas. Nah, di mana saya mendorong masing-masing fakultas untuk memanfaatkan lahan, memanfaatkan tanah, memanfaatkan lokasi yang ada di fakultasnya masing-masing untuk berkebun. Tujuannya sebenarnya tidak lain adalah untuk memberikan wadah silaturahmi. Karena di masa-masa seperti sekarang ini,
dukungan dari komunitas, dukungan dari orang lain terhadap kita. Seringnya kita berkomunikasi, berkumpul dalam tanda kutip ya. Ini dalam webinar adalah ajang kita juga berkumpul gitu ya. Perlu sarana kita untuk menyalurkan stres, tekanan yang begitu besar. Sehingga kemudian saya mendorong, yuk mari kita bersama-sama membuat kebun fakultas di lokasi di fakultasnya masing-masing. Nah, satu itu. Yang kedua, harapannya kebun-kebun yang tercipta di fakultas itu, jika dikelola dengan baik, maka harapannya mampu menghasilkan income yang nantinya bisa digunakan untuk pendanaan organisasi. Karena dari beberapa fakultas yang saat ini sudah berjalan dan sudah panen berkali-kali, ibu-ibu bisa cek gitu ya, bahwa ikat bayam biasanya harganya berapa ya Bu Imas ya di pasar ya, atau di tukang sayur. Saya nggak pernah beli soalnya. Aduh, mohon maaf nih Bu Neno, saya juga gelap nih harga itu mah, Bun. 5.000 gitu ya, barangkali saya juga nggak tahu. Pak Syukur tahu nggak ya harga satu ikat bayam atau kangkung? Nah, itu paling hanya 5.000 gitu ya, atau 3.000, saya juga kurang tahu. Nah, dengan adanya kebun komunitas, surprisingly, satu ikat bayam, satu ikat kangkung gitu ya, itu bisa dihargai lebih tinggi. Karena ibu-ibu yang membeli, sesama kita yang membeli, itu pada akhirnya mempunyai keinginan untuk berdonasi untuk organisasi. Jadi pernah ada satu peristiwa di kebun fakultas lain pada saat panen, satu ikat bayam itu dibayar 500.000. Sehingga kemudian memicu atau menginspirasi para pembeli-pembeli lain untuk kemudian membayar lebih daripada value dari satu ikat kangkung dan satu ikat bayam itu. Nah, harapannya adalah itu. Bagi yang membeli itu juga ada rasa bahagia karena berbagi itu ternyata membahagiakan. Bagi organisasi itu juga akan lebih semakin mudah mengenerate income untuk perkembangan organisasi, tetapi kita melakukannya dengan cara-cara yang lebih terhormat. Kenapa? Karena ada produk konkret yang kita tawarkan. Perkara kemudian dia membayarnya 500.000 satu ikat, 100.000 satu ikat, itu adalah hak dari yang membeli gitu ya. Nah, harapannya juga nanti kebun dari FMIPA ini mampu ke arah sana, mampu merekatkan silaturahmi, mampu mengenerate income untuk kelangsungan organisasi, dan mampu membahagiakan tentunya ya, itu yang paling penting di kegiatan ini. Dan satu hal yang waktu itu juga saya tekankan kepada kebun-kebun di fakultas, mohon masing-masing fakultas itu mampu menampilkan uniqueness dari fakultasnya masing-masing. Jadi kalau misalnya di Faperta gitu ya, itu komandannya Pak Syukur juga sih di Faperta gitu ya, kebunnya Faperta mengusung tema keanekaragaman sumber daya alam gitu ya. Jadi dari ada tanaman sumber karbohidrat, kemudian tanaman sayuran pun bermacam-macam, ada yang sayuran daun, ada yang sayuran buah, dan sebagainya. Nah, itu semua dirancang oleh Pak Syukur sedemikian rupa sehingga ciri khas dari Fakultas Pertaniannya itu begitu menonjol. Nah, di FMIPA, nah ini adalah fakultas yang menurut saya juga punya uniqueness yang lain daripada yang lain. Saya agak surprise gitu ya, dan bangga gitu ya, karena kebunnya FMIPA itu dilengkapi dengan teknologi melalui teknologi IoT atau Internet of Things, yang nanti mungkin Bu Sri Wahyuni yang akan menjelaskan lebih detail apa itu IoT, bagaimana cara kerjanya. Nah, sehingga kompetisi berkebun nanti salah satunya yang akan dinilai yang jadi pegangan juri adalah terkait dengan uniqueness tadi itu gitu loh. Kita bisa menciptakan uniqueness dari berbagai hal. Bisa kita uniqueness-nya dari khusus tanaman herbal seperti di FEMA, itu uniqueness-nya ada di situ, di herbal. Kemudian kalau di Faperta itu adalah keanekaragaman hayati, betul-betul tanamannya luar biasa komplit kalau saya bilang gitu ya. Nah, kemudian di FMIPA uniqueness-nya adalah IoT. Mari kita bersaing secara positif untuk memberikan contoh
Jadi bersaing bukan untuk saling membunuh, tetapi untuk memberikan contoh, untuk memberikan inspirasi. Yang belum menanam herbal seperti Fema, barangkali bisa ditambah dengan tanaman herbal. Yang belum menanam tanaman dengan aneka ragam seperti di Faperta, barangkali terinspirasi untuk menambah ragam jenis tanaman yang ditanam. Untuk yang belum menerapkan teknologi IoT, memang semuanya belum sepertinya ya, gitu ya. Ini baru satu-satunya di FMIPA, itu juga bisa terinspirasi untuk juga menerapkan IoT. Coba bayangkan kalau seluruh kebun yang ada di fakultas, di masing-masing fakultas dan sekolah, itu menerapkan seluruh keanekaragaman tanaman yang ada di Indonesia, kemudian menerapkan teknologi di dalam implementasinya, itu kita akan bisa kebun Agrianita pun gitu ya, barangkali bisa akan menjadi sebuah etalase pertanian yang bisa kita pamerkan kepada tamu-tamu yang hadir di IPB gitu. Jadi tamu-tamu yang ada di IPB tidak harus kita bawa ke ATP. Tamu FMIPA cukup dibawa ke kebunnya Agrianita FMIPA. Ibu-ibu saja juga menerapkan IoT loh di dalam pengelolaan kebunnya, meskipun mungkin dalam skala mini garden gitu ya. Tetapi adalah banyak sekali inspirasi-inspirasi yang ingin kita ciptakan, dan saya ingin mengangkat gitu ya, mengangkat ibu-ibu sehingga kita bisa dianggap sebagai mitra sejajar dari para suami kita yang saat ini barangkali bertugas. Karena banyak sekali stigma-stigma yang harus kita patahkan. Aduh, kegiatan ibu-ibu kayak kegiatan-kegiatan ibu-ibu yang kurang kerjaan lah, ibu-ibu pengangguran yang nggak ngerti apa-apa gitu kan. Nah, kita ingin merubah itu. Kita ingin menjadikan bahwa Agrianita itu adalah organisasi perempuan, organisasi ibu-ibu yang mengedepankan ilmu pengetahuan. Jadi seluruh ibu-ibu Agrianita adalah ibu-ibu yang berilmu, ibu-ibu yang menginspirasi, ibu-ibu yang punya semangat untuk memberikan sebanyak-banyaknya manfaat kepada orang lain. Nah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada sahabat saya, Profesor Syukur, Profesor Imas juga, dan Ibu Sri Wahyuni yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Insya Allah materinya sangat menarik dan insya Allah juga akan banyak membawa manfaat, dan mudah-mudahan teknologi IoT itu juga menginspirasi kebun Agrianita fakultas lain untuk juga dikembangkan gitu ya. Nah, terutama di kebun Faperta kayaknya Pak Syukur sebagai mentor di kebun Faperta, udah ada Profesor Imas di sebelahnya, gandeng aja, ayo kita bikin IoT juga di Faperta gitu ya. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Pelaksana Ibu Fasi. Ibu Fasi, terima kasih. Memang biasanya banyak ibu-ibu super keren di balik layar gitu ya, yang bisa membuat segala sesuatunya menjadi jauh terlihat lebih keren. Nah, ini adalah hasil karya Ibu Fasi. Terima kasih Ibu Fasi karena telah selalu menebarkan virus kegembiraan. Nah, tadi saya sempat mendengar sedikit Ibu Norma, memang betul banyak sekali berita-berita sedih akhir-akhir ini, tetapi Agrianita akan memulai gerakan untuk membuat berita-berita yang lebih menginspirasi, berita-berita bahagia. Yuk kampanye menularkan virus berita bahagia dengan hasil-hasil karya kita, itu akan kita lebih genjot lagi. Daripada kita meratapi nasib, tetapi sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan meskipun di masa pandemi. Jangan jadikan pandemi sebagai satu alasan kita untuk berhenti, tetapi justru di masa pandemi, jadikan ini sebagai pemicu kita untuk lebih kreatif lagi. Gitu ya, harapannya adalah seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Neno atas pengantar dan juga berkenan membuka kegiatan ini. Menarik sekali Bapak Ibu, Agrianita IPB mensupport
Agromaritim 4.0 IPB begitu ya. Jadi memang kolaborasi ya. Ini ibu-ibu yang hebat ya. Bapak Ibu, tanpa menunda waktu lebih lama, kita akan menginjak ke acara inti pada pagi hari ini, yaitu kita akan mendengarkan sharing ya dari narasumber kita. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Profesor Muhammad Syukur. Ini adalah biodata singkatnya, mudah-mudahan sudah terlihat ya Bapak Ibu semua, biodata singkat beliau. Seperti saya sampaikan, Bapak Profesor Muhammad Syukur, beliau dari Departemen Agronomi dan Hortikultura di Divisi Pemuliaan ya di Fakultas Pertanian FIPA IPB. Kemudian sampai sekarang sejak 2020 beliau menjadi dosen di unit tersebut. Kemudian Prof. Syukur menyelesaikan S3-nya dari S3 Pemulihan IPB tahun 2007 ya. Kemudian beliau juga aktif di menulis ya publikasi baik itu dalam artikel ilmiah, jurnal proceeding maupun buku. Ini adalah jumlah artikel yang sudah dihasilkan oleh Prof. Syukur 165. Kemudian banyak sekali ya Bapak Ibu, kemudian buku ya, buku-buku populer, mungkin Bapak Ibu juga bisa mencarinya ya di toko-toko buku ya. Kemudian beliau juga sudah memperkenalkan ya introduksi dari varietas sayuran buah sebanyak 43. Ini adalah pengalaman bekerja atau profesinya Prof. Syukur. Jadi sampai sekarang beliau adalah Sekretaris Senat Akademik FIPA IPB, kemudian sejak 2019 ya. Kemudian beliau juga sampai sekarang menjadi Ketua Umum PERIPI sejak 2017. Beliau juga sebagai anggota Komisi Perlindungan Varietas Tanaman Kementan ya sejak 2019 sampai sekarang. Kemudian beliau juga anggota tim ahli ya di beberapa kegiatan. Yang pertama itu untuk indikasi geografis di Kementerian Hukum dan HAM ya sampai sekarang, sebagai tim pakar di Komnas SDGs ya di Kementan juga, dan tim teknis keamanan hayati pakan di KLHK dan Kementan dari 2019 sampai sekarang. Ini adalah beberapa prestasi dari beliau sebagai inovator terproduktif di IPB ya 2019 dan 2020, kemudian sebagai dosen berprestasi peringkat 1 nasional ya tahun 2014, dan sebagai penerima anugerah kekayaan intelektual luar biasa tahun 2012. Demikian biodata singkat dari Profesor Muhammad Syukur. Saya akan berikan layar kepada beliau. Insya Allah beliau akan sharing terkait dengan topik pekarangan hijau untuk ketahanan pangan keluarga di masa COVID-19. Untuk waktu dan layar, saya persilahkan kepada Bapak Profesor Muhammad Syukur. Baik, terima kasih Ibu Prof. Ima Sitanggang atas waktu dan kesempatannya. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Raja Rimba beranak 3, 1 jantan, 2 betina. Salam sembah pembuka bicara, semoga semua sehat sentosa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Dekan FIPA IPB, Bapak Dr. Berry Juliandi, terima kasih atas undangan dan kesempatannya untuk berbagi pada hari ini. Kemudian yang terhormat Misohib saya, Ketua Agrianita IPB, Ibu Retna Widayawati, ya, teman kuliah di S1 yang organisatoris gitu ya. Pada saat S1 juga ketika tampil selalu memberikan inspirasi dan memang banyak hal yang kita bisa pelajari dari beliau ya, Ibu Neno ya. Kita pernah ngulang bersama. Ceplosan ngulang mata kuliah dari FIPA ini masalahnya. Iya, analitik. bagian itu keceplosan, harusnya nggak usah disebut ya. Ngulang bareng mata kuliah kimia analitik ya dari FIPA. Kemudian makasih Bu Neno tadi sudah menyampaikan dan membuka acara ini. Kemudian Ibu Norma
Berry, Ketua Agrinita FMIPA IPB, terima kasih Ibu. Kemudian yang terhormat Ibu-Ibu pengurus dan anggota Agrianita FMIPA IPB yang super keren, ya. Para dosen dan tenaga pendidikan FMIPA, kemudian para peserta. Ini kalau saya lihat peserta mulai dari ibu-ibu mungkin yang awam berkebun sampai yang expert. Ini kalau saya lihat ada yang dari saung hidroponik gitu ya. Jadi dari judul berkebun di rumah dengan teknologi IoT, ketika kita posting di Instagram, di Facebook, itu sambutannya luar biasa ya. Mungkin tidak kenal apa itu IoT, banyak juga yang tanya di Facebook apa itu IoT gitu ya. Lot IoT gitu ya, membaca apa itu ya. Jadi sebetulnya nanti itu adalah materi dari Bu Sri Wahyuni ya Bapak Ibu sekalian, izin ini share. Sedangkan materi dari saya mungkin Bapak Ibu sudah paham ya, mungkin sudah sering gitu ya, yaitu pekarangan hijau untuk ketahanan pangan dan di masa pandemi COVID. Jadi mudah-mudahan ini karena waktunya tidak lama, saya hanya memberikan pengantar saja. Nanti yang lebih banyak barangkali Ibu Sri Wahyuni karena temanya tentang teknologi IoT. Jadi Ibu nanti yang akan lebih banyak, lebih dalam membahas ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, pekarangan hijau untuk ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Agrinita kita bahwa sayuran dan buah itu sangat penting ya untuk meningkatkan imun, terutama pada saat pandemi COVID-19 ini, karena sayuran dan buah ini sebagai sumber vitamin, sumber mineral ya, dan antioksidan ya. Jadi oleh karena itu dalam pembahasan kita ini nanti ketahanan pangan ini lebih banyak kepada ketahanan terhadap sumber vitamin, mineral, dan antioksidan ya, yang sebetulnya tercermin dari warna-warni dari buah dan sayur. Jadi masing-masing warna ini ternyata berkorelasi, berhubungan dengan kandungan bahan tertentu, bahan kimia tertentu di dalam sayuran dan buah tersebut yang bermanfaat untuk berbagai hal yang berhubungan dengan kesehatan, bahkan bisa mengatasi berbagai penyakit. Jadi warna-warna buah itu, warna-warna sayur itu adalah menunjukkan kandungan gizi dari masing-masing. Misalnya ini nah ini adalah penelitian yang disampaikan oleh Gonzali dan Perata tahun 2020 di jurnal ilmiah bahwa antosianin ini dari tomat ungu ini bisa untuk digunakan untuk kesehatan ya manusia, penyakit jantung dan stroke, kemudian anti peradangan, melindungi kulit dari sinar matahari, bahkan untuk anti kanker. Di sini di jurnal ini juga dibahas bagaimana antosianin itu bekerja begitu ya. Contohnya di sini adalah sebagai anti peradangan. Dia menekan bagian yang mana sebetulnya antosianin itu, sehingga kita tahu bahwa penyintas atau laporan-laporan tentang COVID itu ada bagian tertentu yang diserang oleh COVID-19 yang berhubungan dengan peradangan, yang biasanya oleh dokter diberi dexamethasone begitu ya. Nah, jadi dengan adanya konsumsi warna ungu begini, sayuran warna ungu itu bisa mengatasi hal-hal demikian. Nah, oleh karena itu ada juga yang membuat menu harian selama 6 hari, kalau hari ke-7 barangkali dicampur warna-warni. Jadi hari pertama warna putih, hari kedua warna hijau, hari ketiga warna kuning, hari keempat warna orange, hari kelima warna merah, hari keenam warna ungu dari sayuran dan buah. Semua itu dikombinasikan dari warna-warna itu. Jadi disebut dengan 6 hari warna begitu. Dan campuran dari warna-warna ini itu berarti adalah campuran dari kandungan vitamin dan mineral dari sumber sayuran dan buah. Nah, Bapak Ibu sekalian, sayangnya konsumsi sayuran dan buah di kita di Indonesia masih belum sampai 50% dari anjuran WHO, yaitu 400 gram per hari. 250 gram itu sayuran, 150 gram itu buah. Itu adalah anjuran WHO untuk kesehatan. Ya, nah ini kita baru sampai 43%. Jadi sayuran lebih banyak daripada buah. Dan di kota lebih banyak daripada di desa begitu ya yang mengkonsumsi itu.
Saya kira ini kesempatan bagi kita untuk meningkatkan ya konsumsi ini untuk kesehatan kita. Di masa pandemi COVID ini kelihatannya konsumsi sayuran dan buah akan meningkat. Mudah-mudahan sudah mencapai anjuran dari WHO ini. Nah, dengan demikian melalui penanaman, melalui urban farming, melalui menanam sendiri di pekarangan, maka harapan kita ini konsumsi sayuran akan meningkat, ya, akan sesuai dengan rekomendasi dari WHO. Ya, semua sayuran itu bisa dikombinasikan di sayur, mulai dari sayuran yang paling mudah sampai sayuran yang susah. Nanti saya akan sampaikan sayuran yang mudah itu apa, sayuran yang susah itu apa. Ditanam di pekarangan, apalagi menggunakan teknologi nanti akan sampaikan oleh Bu Sri Wahyuni IoT. Jadi pekarangan ini yang disebut dengan KRPL oleh Kementerian Pertanian, ya, kawasan rumah pangan lestari, itu adalah sebagai salah satu sumber ketahanan dan kemandirian pangan dan gizi keluarga, khususnya adalah sayuran tadi, ya. Bahkan ini bisa untuk meningkatkan pendapatan kalau dikelola dengan baik. Tadi disampaikan oleh Bu Neno bahwa ada value yang diberikan, ya, kalau itu adalah hasil karya dari ibu-ibu, hasil karya kita sendiri yang digunakan oleh orang lain. Ada value, nilai tambah, ya. Selain daripada mendukung diversifikasi sumber daya lokal dan lain sebagainya, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa saja jenis sayur-sayuran yang kita bisa tanam, kita bisa konsumsi? Ada sayuran buah, ini cabai, ketik 2 kali, cabai, terong, mentimun, paria, tomat, kacang panjang. Sayuran yang dikonsumsi bagian buah itu namanya sayuran buah. Ya, sayuran yang dikonsumsi bagian daun namanya sayuran daun. Ya, sayuran yang dikonsumsi bagian bunga namanya sayuran bunga. Jadi kalau sayuran daun, bayam, kangkung, cesim, selada, seledri, bawang daun, kubis, kemangi, pakcoy itu adalah sayuran daun. Sementara sayuran bunga itu yang dipanen bagian bunganya, kembang kol, brokoli dan lain sebagainya. Jadi bunga pepaya itu termasuk sayuran bunga meskipun dia termasuk komoditas buah-buahan. Ketika dipanen bunganya untuk dijadikan sayur itu namanya sayuran bunga, ya. Sayuran umbi itu kentang, wortel, lobak, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan lain sebagainya. Kalau kita mengkonsumsi sayuran nangka, itu juga termasuk sayuran buah. Meskipun buahnya sendiri kalau sudah matang termasuk kelompok buah-buahan, bukan sayur-sayuran lagi. Jadi itu pengelompokan dalam sayur-sayuran, dan saya kira semua sayur-sayuran yang ada di sekitar kita itu bisa kita tanam, ya, di pekarangan. Ini contoh dari sayuran buah, ini cabai-cabean, cabai hias ini saya memang sengaja create agar bisa menarik, ya, ibu-ibu tadi disampaikan Bu Neno bagaimana sayuran buah ini itu bisa tampil juga di meja, tampil sebagai hias, lalu kemudian bisa dikonsumsi. Nah, sengaja juga saya menampilkan sayuran-sayuran yang berwarna ungu tadi, karena warna ungu itu adalah sumber antioksidan yang sangat baik. Ini saya merakit kecipirnya kecipir ungu, saya beri nama Sandi IPB, kemudian kacang panjang ungu, saya beri nama Fagiola IPB, kemudian okra ungu ternyata antioksidannya tinggi, kemudian quercetinnya tinggi sehingga mampu menurunkan kadar gula darah. Ini kita beri nama Zahira IPB. Ini penelitian saya dengan Prof. Epi Damayanti dari Gizi, itu tikus yang mengalami sakit diabetes itu bisa normal kadar gula darahnya dengan diberikan Zahira IPB, dengan diberikan okra dari varietas kita, gitu ya. Nah, ini adalah contoh sayuran buah. Jadi sayuran buah itu jenis sayuran yang relatif lebih sulit, terutama nanti sayur cabai-cabean gitu untuk ditanam. Sayuran daun yang paling yang mudah untuk ditanam. Jadi tinggal kita pilih saja. Nah, bagaimana kita menghadirkan sayuran itu di pekarangan kita? Ini adalah contoh-contoh budidaya di lahan pekarangan. Jadi mulai dari yang paling mudah bertanam di pot. Yang paling mudah adalah bikin kecambah. Nah, kecambah dan microgreen itu adalah sayuran yang sekarang ngetop, ya, mulai masuk ke Indonesia 5 tahun belakangan, karena gizi kecambah dan microgreen itu lebih baik dibandingkan dengan tanaman dewasa, begitu bisa sampai 2-10 kali lipat lebih baik dan mudah ditanam, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita bisa budidaya dalam pot, kemudian hidroponik, aquaponik yang belakangan juga naik daun, vertikultur dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini saya akan ambil 2 saja, hidroponik dan budidaya dalam pot, budidaya wadah yang di pekarangan. Sementara kecambah dan microgreen karena waktunya terbatas, ini bisa diakses di YouTube kami.
Syukur channel ya, Syukur IPB. Nah, saya akan masuk ke budidaya hidroponik, budidaya tanaman dalam pot dan lain sebagainya, itu nanti akan berhubungan dengan kemudahan menggunakan IoT Bapak Ibu sekalian, karena semua bisa terkontrol begitu ya. Hidroponik itu adalah budidaya tanaman dengan memberdayakan air sebagai penyedia hara tanpa menggunakan tanah ya, tapi kadang ada juga menggunakan tanah steril begitu ya sebagai penyangga begitu ya. Penekanannya adalah pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman, sehingga nutrisi harus full ya, nutrisi harus sesuai dengan kebutuhan tanaman. Mengapa hidroponik? Hidroponik tanpa pengaruh iklim tentu ya, kita bisa tanam di pekarangan tanpa harus lihat cuaca hujan dan kemarau, kemudian tambah tanah, hemat tempat, kemudian penggunaan air juga bisa diputar dan lain sebagainya begitu ya, umur panen lebih cepat, lebih subur. Yang utama lagi tanpa pestisida. Dan sangat penting hubungannya dengan kajian kita hari ini adalah lebih bergizi ya. Berdasarkan penelitian ini, penelitian bahwa kemangi hidroponik ini meningkatkan kandungan vitamin C, vitamin E, asam lipoat, total fenol dan asam rosmarinat itu 2 kali lebih tinggi ya. Ada beberapa juga tanaman yang dibandingkan antara hidroponik dengan tanah, itu ternyata hidroponik ini lebih tinggi ya kandungan vitamin dan mineralnya dibandingkan dengan ditanam di tanah. Ini karena support dari unsur hara bagi tanaman ini tersedia dengan baik. Ada banyak macam sistem hidroponik, tapi saya akan sampaikan hanya beberapa saja yang mudah diakses, mudah dikerjakan oleh para ibu-ibu. Ini sistem hidroponik wick ya. Jadi hanya ada wadah, kemudian ada pot, net pot atau apapun di atasnya yang menyangga tanaman, kemudian ada media tanam, dan itu sudah cukup begitu ya. Nah, ini yang paling mudah adalah ini. Contohnya adalah budidaya kangkung dengan panen 21 hari. Ini kangkung sayuran muda yang panennya mudah. Jadi hanya memerlukan wadah begitu ya, keranjang, kemudian ada box di bawahnya, kemudian disebar benihnya, kemudian ada nutrisi hidroponik di bawahnya, maka ini umur 21 hari itu bisa dipanen. Ini Jatmiko ya, maaf salah, Jatmiko teman kita juga, teman saya dengan Bu Neno ya. Ini yang paling gampang. Yang kedua adalah teknologi NFT, maaf terbalik, NFT nutrient film teknik ya. Ini menggunakan pipa PVC atau yang lainnya, kemudian menggunakan pompa seperti ini, menggunakan gaya gravitasi juga ya, air dipompakan ke atas kemudian dialirkan ke bawah dan seterusnya. Jadi efisien dalam penggunaan air dan nutrisinya juga bisa disuplai dengan baik begitu ya. Nah, dengan sistem ini maka banyak hal yang bisa dikontrol ya. Air bisa dikontrol yang jelas, kemudian nutrisi juga bisa dikontrol begitu, dan ini saya kira cocok dengan ibu-ibu yang sibuk di sosialita, ibu-ibu yang sibuk di agrianita begitu ya, tanpa harus menyiram dan sebagainya. Dan ini kontrol ini bisa menggunakan IoT atau juga kontrol sederhana ya, jadi tanpa macam-macam. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, dalam budidaya hidroponik, media tumbuh itu sangat penting untuk menopang tanaman agar tidak mudah goyah dan tetap bisa tumbuh. Kemudian media tanamnya ini bisa mengandung tidak mengandung hara kadang-kadang, kemudian steril dari organisme pembawa, ini sangat penting ya, baik hama penyakit bagi tanaman maupun juga patogen bagi manusia nanti kalau akan dikonsumsi langsung. Nah, ini biasanya kita menggunakan rock wool, ya, rock wool atau arang skam atau apapun juga yang mudah diakses, biasanya sabut kelapa juga bisa begitu ya. Rock wool itu dengan e-commerce sekarang mudah sekali. Ini adalah media-media yang lain, arang skam, hidroton, vertilite, vermiculite, kokopit. Kokopit itu adalah sabut kelapa, kerikil, pasir, dan hidrogel. Pecahan genteng itu juga bisa digunakan sebagai media karena dia hanya penopang. Dan yang penting lagi adalah nutrisi. Nutrisi hidroponik yang disebut dengan nutrisi A dan nutrisi B. Ketika akan diaplikasikan, maka A dan B ini dicampur menjadi satu ya. Jadi masing-masing adalah larutan stok, kemudian dicampur menjadi satu. Yang mana A dan B ini adalah mengandung ya 16 unsur hara, 16 hara penting ya, baik makro maupun mikro, dan mereka bekerja dengan masing-masing lalu berinteraksi satu dengan yang lain sehingga bisa masing-masing AB mix ya, ada AB mix general,
bisa untuk general daun, ya, untuk semua tanaman daun, bisa AB mix buah untuk semua tanaman yang dalam keadaan generatif yang sudah mulai berbuah. Tapi juga bisa AB mix spesifik, ada AB mix cabai, ada AB mix melon, AB mix tomat, AB mix mentimun, ya semua bisa di-create, dan ini kita bisa dasarkan pada jurnalnya. Jurnal-jurnal yang tertarik mengenai AB mix bisa ikut pelatihannya Pak Jatwiko ya, di FB-nya ada. Nah, ini adalah cara membuat larutan stok bagi ibu-ibu yang masih awam. Ada larutan stok A, larutan stok B, kemudian ketika akan diaplikasikan maka umumnya adalah mengambil 5 mili dari A, 5 mili dari B, lalu kemudian jadi 10 mili, biasanya itu sekitar 1000 ppm ya kalau 5 mili, lalu jadi larutan dalam 1 liter. Itulah yang digunakan untuk sumber hara bagi tanaman, dan kelengkapan dari itu saya kira akan menyebabkan tanaman tumbuh dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah instalasi hidroponik. Ini menjadi sangat penting instalasi ini ya. Ada juga instalasi yang bisa kita akses di e-commerce. Ini ada di Kalapak, ada di OLX, ada di Tokopedia. Saya kira ini dengan mudah itu kita bisa akses, kita beli lalu kita rangkai sendiri. Atau kita bisa bikin sendiri ya. Ini bikin sendiri, ini di atas loteng ya. Mudah-mudahan Bu Imas pernah melihat di atas. Nah, ini adalah instalasi hidroponik dibuat sendiri ya. Jadi tukang biasa gitu, tinggal kita ajari, tinggal kita lihat di YouTube bagaimana merangkainya, dapatlah kita membuat ini. Atau ini ya, ini di belakang, bagian belakang dekat kandang domba dan kandang bebek, kandang ayam gitu ya. Kita bisa manfaatkan ini juga ya, kandang kelinci juga. Nah, ini budidaya hidroponik kita akan lihat, kita awali dengan bagaimana menyemai benih di rock wool. Kita langsung menyemai benihnya di rock wool, sehingga kalau benihnya berkecambah umur 14 sampai 16 hari itu langsung bisa dipindahkan ke net pot ya dari hidroponik ya, jadi tidak terganggu oleh patogen dari tanah misalnya. Kemudian setelah dipindahkan ke instalasi hidroponik itu kita tinggal pelihara. Pemeliharaannya adalah yang utama adalah mengontrol air, saya kira ya. Kalau misalnya air sudah mulai sedikit, tambahkan sumber airnya. Kalau misalnya saya kira hal-hal sederhana adalah seperti itu. Kalau yang sudah expert itu banyak hal ya, pH air harus diperhatikan, kemudian macam-macam ya, akan terpengaruh kepada rasa dan sebagainya. Itu juga sumber AB mix-nya harus dimanakan dan sebagainya, itu adalah bagian seperti. Kalau ibu-ibu saya kira dengan mengontrol air saja dengan waktu yang jumlah yang cukup itu sudah pemeliharaan sudah baik. Nah, tanaman-tanaman yang digunakan adalah tanaman-tanaman yang sederhana saja dulu, yang gampang, yang mudah, itu cesim, selada, kangkung itu yang mudah, bayam itu yang mudah ya. Yang kira-kira serangan hama penyakitnya tidak terlalu banyak, bisa dikombinasikan dengan tanaman-tanaman tertentu untuk mengendalikan hama dan penyakit. Jadi misalnya kalau kita kombinasikan dengan daun bawang gitu, daun bawang atau bawang daun. Bawang daun ya, bawang daun dikombinasikan bawang daun, maka aromanya tidak begitu disukai oleh hama, begitu ya, diselang-selingkan dengan daun bawang itu bisa. Lalu kemudian hidroponik juga kita bisa atur vertikultur, gitu, bisa atur kombinasi warna. Jadi dari sumber tanamannya kita ada selada merah, ada selada agak merah, ada selada hijau, ada selada hijau tua, ada bayam merah, bayam hijau. Kita kombinasikan semuanya sehingga selain daripada artistik ya, kelihatan bagus di pekarangan kita. Walaupun judulnya aja pengarangan hijau, sebetulnya pekarangan warna-warni lebih baik gitu ya. Bisa ada warna merah, ada warna ungu gitu ya, dan lain sebagainya. Itu juga sebagai sumber tadi, sebagai sumber nutrisi bagi sumber vitamin dan mineral yang berbeda-beda, sehingga kombinasi dari itu adalah menyehatkan. Nah, ini saya kira bisa menjadi wisata hidroponik. Jadi kalau misalnya ada kelompok tadi ibu-ibu agranita ada punya wisata hidroponik seperti ini yang bisa panen sendiri, saya kira dapat meningkatkan kesehatan, ya, imun juga saya kira karena wisata gitu ya. Kemudian juga yang penting juga dapat menyehatkan kantong organisasi gitu ya, dengan masuk ke wisata hidroponik seperti ini, maka dapat menambah income ya dengan harga tertentu. Dan saya kira yang masuk ke sini dengan tempat-tempat yang bagus gitu, dibuat bagus, kemudian nyaman begitu ya, bayar mahal pun tak masalah saya kira ya. Apalagi kalau bisa panen itu dan sebagainya, apalagi disediakan tempat untuk
macam-macam gitu ya di situ. Nah, jadi saya kira ini inspirasi barangkali yang mudah-mudahan setelah pandemi COVID ini bisa dilaksanakan. Lalu kemudian itu hidroponik. Jadi dari hidroponik tadi saya kira bisa IoT juga bisa masuk, nanti Bu Yuni juga bisa menjelaskan. Kemudian yang berikutnya adalah kita menggunakan tanaman dalam pot dan lahan terbatas. Jadi ini adalah cabai ditanam di lotek, di tempat penjemuran begitu ya. Yang pertama kali kita lakukan adalah penyemaian. Jadi kita siapkan semai bibit ya, campur arang sekam tanah pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1, lalu pupuk NPK ya. Kemudian kita semai ya di tray atau bagian tempat yang kira-kira untuk penyemaian begitu. Kemudian umur 5 minggu setelah tanam siap untuk dipindahkan ke pot yang lebih besar begitu ya. Potnya bisa kita pilih yang 20, bisa kita pilih yang lebih besar lagi pot 30, bisa menggunakan polybag, bisa menggunakan kaleng, apapun juga wadahnya. Kalau misalnya mau kaleng bekas dipercantik juga boleh dan lain sebagainya. Ini adalah pot 20, saya kira untuk cabai sudah lumayan bisa gitu ya. Lalu media tanam yang dipakai adalah campuran pupuk kandang, arang sekam dan tanah. Kalau tidak ingin mencampur, maka kita langsung saja akses media tanam di toko-toko pertanian, langsung ya media tanam, bukan pupuk ya, bukan pula kompos. Jadi langsung media tanam biasanya sudah dicampur dengan campuran tertentu sehingga tidak lagi mengganggu beracun bagi tanaman. Karena kalau pupuk kandang dan kompos ini perlu dicampur lagi dengan tanah atau campur lagi dengan arang sekam begitu ya. Nah, kemudian dipindahkan ke pot begitu ya setelah 5 minggu, kemudian diberikan pemeliharaannya dengan pupuk, kemudian pupuk NPK dan gandasil D pada saat belum berbunga, kemudian gandasil B pada saat dia sudah mulai berbuah, dikocor setiap ini. Ini adalah secara manual, dikocor begitu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana IoT bisa masuk di sini ya. Kemudian tanaman umur 12 minggu ya setelah tanam. Dan ini ya, kalau kita punya 10 pot saja ya, per 2 bulan 10 pot sebelah kanan rumah, 10 pot sebelah kiri rumah, 2 bulan kemudian belakang depan, maka sesungguhnya kita akan cukup ya tadi ketahanan pangan selama setahun itu cukup. Karena konsumsi cabai kita 2,5 kg per kapita per tahun. Jadi kalau ada 4 orang dalam keluarga itu 10 kg itu cukup untuk menggunakan 10 pot tiap 2 bulan. Jadi bisa sebagai hiasan di atas meja, ini namanya varietas Ayesa IPB. Nah, ini bisa juga ditanam di lahan fasum. Ini lahan fasum di kompleks di sebelah rumah begitu ya. Senang itu ibu-ibu yang lain yang ini bisa panen begitu ya. Nah, atau kita bisa kontrol ya menggunakan yang paling sederhana adalah menggunakan irigasi tetes, lalu kita kontrol menggunakan timer. Ya, ini menggunakan timer. Bagaimana kita penyiraman setiap jam tertentu bisa kita atur karena di dalamnya ada timer, lalu terhubung dengan toren air ya. Kemudian kita hubungkan dengan keran dan selang-selang kecil begitu ya, yang bisa mengalirkan air dan unsur hara. Ya, jadi yang paling mudah itu adalah menggunakan timer. Timer ini harganya tidak mahal, beli online itu 80.000 untuk mengatur waktu penyiraman sehingga ibu-ibu tidak perlu khawatir nyiram setiap hari begitu ya, karena kita bisa atur mau nyiram pagi sore juga bisa 2 kali sehari. Lalu ada pump solenoid. Pump solenoid ini adalah mengatur buka tutupnya lalu lintas air. Jadi ketika timernya menunjukkan jam tertentu, maka pump solenoid ini akan membuka oleh sistem timer ini akan terbuka dan air akan mengalir. Kalau misalnya kita tidak menggunakan mesin, maka posisi air harus berada, torennya harus agak lebih tinggi agar kita bisa menggunakan gaya gravitasi untuk meneteskan. Kita bisa ukur ya, bisa ukur berapa lama air itu mengalir, timer akan mematikan itu. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan, setiap pot itu memerlukan 250 mili. Biasanya saya dengan 10 menit saja itu sudah cukup 250 mili. Maka timer diatur selama 10 menit. Nah, jadi 10 menit pagi sehari sudah cukup. Kalau tanam sudah besar biasanya perlu 2 kali. Sore juga disiram sehingga timernya juga bisa dicek. Atau ini sistem kontrol yang nanti masuk IoT-nya gitu ya. Sistem kontrol menggunakan sensor. Ini Bu Yuni ada di sini nih, Bu Yuni, kemudian ada Pak Agus Bono ya, ini cek
Ini adalah praktikum mahasiswa Ilkom sesungguhnya, bagaimana merangkai sistem ini agar kelembapan pada cabai misalnya kalau kurang dari 40% kelembapan tanah, maka sistem akan menghidupkan air gitu ya. Kemudian kalau di atas 80% kelembapan tanahnya akan mematikan itu. Sehingga ini betul-betul berdasarkan kepada kelembapan tanah untuk mengatur air, dan juga saya kira kalau hara nanti kita bisa tinggal torotnya hara dan air gitu ya, ini manualnya, tapi nanti Bu Yuni juga bisa menyampaikan bagaimana IoT untuk mengatur hara gitu ya. Nah, sehingga dengan kita mengatur sedemikian rupa kecukupan air bagi tanaman itu bisa terjamin gitu ya. Ini tanaman yang sudah relatif besar, ini nama Ayesa tadi begitu ya. Ini yang tadi oleh Bu Neno gitu ya, diangkut kalau sudah besar, kalau sudah mulai variasi warna sudah mulai bagus, ini banyak peminatnya. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau ibu-ibu itu punya 50 tanaman saja, insya Allah nanti bisa terdistribusi dengan cepat itu ya Bu Neno ya. Nah ini adalah Namira, kalau ini adalah Ayesha, ini adalah Namira begitu. Varietas-varietas IPB untuk cabai saya kira bisa kita support, ada 11 tadi ya varietas yang warna-warni. Kalau ini adalah Adelina gitu ya. Jadi warnanya ungu ke bawah begitu. Nah, jadi kalau kita bisa membuat sistem ringkas begitu ya, atau apapun juga, mau greenhouse mau tidak gitu ya, kita bisa atur sumber pupuknya, kita bisa atur kelembapannya ya, kita bisa atur airnya begitu ya. Air, kelembapan, dan ini yang paling utama sesungguhnya cahaya itu juga sebetulnya bisa begitu ya. Ya, apakah mau cahaya 50%, mau cahaya 100% begitu, dengan sistem IoT saya kira Bu Yuni bisa cerita memanfaatkan buka tutup atap, saya kira itu kalau sudah lumayan, nah ini bisa, terutama untuk tanaman-tanaman yang memerlukan cahaya full atau tanaman-tanaman memerlukan cahaya tidak banyak ya, 50% ya. Jadi inti dari sini adalah ada device, kemudian ada valve gitu ya, solenoid ya, kemudian ada air, sumber air begitu. Kemudian kalau ingin lebih ini lagi ya, ada cahaya begitu. Kadang-kadang tanaman tertentu ada yang perlu tambah cahaya. Kalau ini adalah menyiram gitu ya. Menyiram otomatis begitu, penyiraman di atas ya. Ada tanaman yang memang perlu penyiraman di atas, ada yang tanaman yang cukup di bawah saja, atau ditambah cahaya ya. Tambah cahaya misalnya kalau kerisan, kalau tidak tambah cahaya maka dia cepat berbunga, sehingga perlu ditambahkan cahaya pada malam hari gitu ya. Selama 6-7 jam gitu ya. Kemudian untuk merangsang pertumbuhan vegetatif ya, cahaya ditambah kalau dia kekurangan. Kemudian kontrol pupuk juga bisa dilakukan di sini. Kalau kita menggunakan pupuk AB mix itu A dan B-nya di toren-toren tertentu misalnya dicampur, ada sistem pencampurannya ya, dan lain sebagainya. Ini saya kira yang lebih sederhana, tapi kalau yang di kompleks saya kira NPK-nya bisa terpisah lalu akan diracik sendiri oleh sistem ya. Ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebagai pengantar, nanti akan dilanjutkan oleh Bu Yuni tentang IoT ini ya, precision agriculture yang bisa dimanfaatkan di urban farming. Ya. Ini ada sumber air, sumber cahaya untuk mengatur kelembapan dan sistem. Ya, itu saya kira sebagai penutup, kalau kita ingin budidaya sayuran di rumah, saya kira perlu kita pilih komoditas yang sesuai dengan lingkungan kita, kemudian pilih teknik yang cocok, microgreen, hidroponik, budidaya dalam pot, apakah di tanah, itu bisa juga, kemudian panduan pemeliharaan mulai dari pembibitan, penanaman, penyiraman, pemupukan, serta pengendalian penyakit, penyiraman dan pemupukan. Kalau di rumah tangga bisa juga menggunakan irigasi tetes yang dibantu oleh teknologi IoT. Itu saya kira
belum menjawab teknologi IoT-nya, Bu Imas dan Bapak Ibu sekalian, ya mudah-mudahan nanti pendalamannya bisa dilakukan oleh Ibu Dr. Sri Wahyuni tentang IoT-nya. Terima kasih. Kalau ada diskusi nanti bisa kita dalami lebih lanjut hal-hal yang kira-kira ingin diungkap lebih lanjut. Terima kasih, Prof. Imas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Syukur, menarik tadi presentasinya Bapak Ibu semua. Mungkin ini testimoni juga ya dari user dari produk hidroponiknya Prof. Syukur ya. Jadi memang tanamannya lebih bersih Ibu-ibu ya kalau menggunakan hidroponik. Kalau kangkung itu tinggal dipotong saja, itu atasnya sudah bisa digunting, ditumis begitu ya, karena kebetulan sering beberapa kali panen begitu ya dari hidroponik yang di atap rumah dekat jemuran ya lebih tepatnya. Kemudian tadi bergizi ya Bapak Ibu, karena tadi mungkin tahan hama ya, tidak ada pengganggu begitu ya, sehingga lebih bergizi, kemudian juga bersih tadi ya, bersih dan insya Allah sehat ya Ibu-ibu. Ini produk dari hidroponik yang tadi disampaikan oleh Prof. Syukur. Jadi sedikit testimoni ya, supaya Ibu-ibu lebih semangat ini untuk budidaya sayuran menggunakan teknologi hidroponik ini. Kemudian catatan kedua tadi yang menarik Ibu-ibu dan Bapak-bapak semua, ada dua metode mungkin ya dari menanam ini menggunakan hidroponik, dan tadi ada nutrien film teknik. Ini yang saya kira bisa disentuh ya, disentuh dengan pertanian 4.0 atau 3.0 ya. Otomasi itu adanya di 3.0 ya Ibu-ibu semua. Tadi Prof. Syukur menunjukkan sudah ada proses otomasi dalam penyiraman begitu ya, sehingga dibayangkan kalau disiram manual ya itu potnya banyak banget begitu. Tadi menggunakan otomasi, nah ini sudah bisa membantu. Berarti Prof. Syukur sudah menerapkan agriculture 3.0 ya. 4.0, nah ini sentuhan IoT yang insya Allah setelah ini akan di share oleh Bu Sri Wahyuni ya. Jadi mungkin sebelum masuk ke Bu Yuni, saya mohon izin Ibu Bapak menampilkan CV-nya beliau. Ini CV singkat dari Ibu Yuni, mudah-mudahan sudah terlihat ya Ibu Bapak. Ya, nah ini Ibu Sri Wahyuni, beliau adalah rekan saya Bapak Ibu di FMIPA IPB, khususnya di Departemen Ilmu Komputer. Tentunya kami juga sama-sama di Agrianita Ilkom IPB. Wah ini ya, gayalah Agrianita Ilkom FMIPA IPB. Ibu Yuni ini menyelesaikan S2 dan S3-nya di UI ya Ibu Bapak, di Universitas Indonesia. Beliau bidang kepakarannya semasa studi itu sampai sekarang di electrical engineering, di combine juga dengan computer science ya. Kemudian beliau bachelornya S1-nya itu di computer engineering ya. Jadi ini istiqomah Ibu Yuni ya di ITS Surabaya. Kemudian saat ini beliau sangat aktif Bapak Ibu semua melakukan riset ya di bidang wireless sensor dan embedded system ya. Kemudian tadi ya penerapan teknologi Internet of Things ya, terkhusus untuk bidang agriculture ya. Jadi juga ada heterogeneous network and pervasive system. Nah, riset-riset beliau payungnya adalah di smart agriculture, kemudian smart aquaculture. Tadi sudah ada pertanyaan ini terkait dengan boleh nggak IoT di bidang ini ya, apa perikanan. Nah, mungkin nanti Bu Yuni juga bisa memberikan pencerahan, dan juga topik riset beliau di smart waste management. Kemudian beliau aktif Bapak Ibu di kegiatan-kegiatan profesional. Saat ini beliau juga selain meneliti ya, juga bertindak sebagai dosen, mengajar, dan anggota Senat Fakultas FMIPA IPB. Kemudian beliau juga cukup lama mengelola program Sarjana Ilmu Komputer ya, dan juga sebelumnya di program Magister Ilmu Komputer. Beliau juga aktif sebagai reviewer di beberapa jurnal ya, seperti tertera di layar, dan sebagai dewan editor dan dewan reviewer juga ya di beberapa jurnal. Bu Yuni mendapat cukup banyak penghargaan Bapak Ibu semua. Yang terbaru ini ada hak cipta ya di Marikultur Cerdas. Nah ini juga saya kira menggunakan teknologi 4.0. Kemudian beliau juga
mengikuti digital talent training ya, kemudian mendapat sertifikasi untuk routing dan switching. Jadi memang beliau ekspertisnya di computer system and network ya Bapak Ibu. Kemudian mendapat juga beasiswa, kemudian dana-dana lain untuk mobility, kemudian untuk sandwich program gitu ya, dan pernah juga beliau menjadi ini ya, mendapatkan best 3 video project ya, ini untuk Women in Engineering ya, seingat saya ya, di tahun 2019. Demikian biodata singkat dari Ibu Yuni, Bapak Ibu semua. Beliau akan menyampaikan materi sharing bersama kita mengenai pengenalan IoT. Apa itu IoT, Bapak Ibu semua, terkhusus ketika diterapkan untuk urban farming. Baik, waktu dan layar saya persilahkan kepada Bu Yuni. Baik, terima kasih Bu Imas atas kesempatannya. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Neno tadi sebagai Ketua Agrianita IPB, kemudian Ibu Norma sebagai Ketua Agrianita FMIPA IPB, dan juga kepada Ibu Fasi ya yang menggawangi Agrianita di Ilkom. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah ini saya bersyukur narasumber kedua ya. Jadi tadi di awal Prof. Syukur sudah menceritakan hal-hal yang terkait dengan tanaman tadi ya, terkait dengan tanaman sehingga sudah memiliki gambaran gitu ya. Karena tadi untuk IoT itu kan hanya penerapan teknologi gitu ya, tetapi diterapkannya kemana itu, nah itu kita perlu paham ini dengan objek yang akan diterapkan. Nah tadi Prof. Syukur sudah menyampaikan dengan cukup detail. Izin share Bapak Ibu, saya akan share screen dari materi saya. Ya. Baik, sesuai dengan yang disampaikan oleh panitia, jadi topik yang akan saya bawakan di sini adalah mengenai pengenalan teknologi Internet of Things atau IoT untuk urban farming. Ini saya skip saja, tadi sudah disampaikan oleh Bu Imas. Jadi ini ada 3 hal ya yang akan saya sampaikan tentang urban farming, tentang IoT itu sendiri, kemudian bagaimana IoT untuk urban farming. Nah, mungkin yang pertama saya ingin menyampaikan mengenai urban lifestyle gitu ya, kehidupan urban gitu ya, yang sebetulnya menjadi awal pemicunya adanya urban farming gitu. Nah, kita lihat di sini berbagai macam ilustrasi ya, hal-hal yang bisa memicu stres pada kehidupan urban. Ini mulai dari lingkungan ya, yang mungkin panas, gersang dan seterusnya gitu ya. Ini mungkin ibu-ibu mungkin cukup familiar dulu sebelum pandemi ya, ada namanya di sini Mangga 2 gitu. Nah, lingkungan di sana kan seperti itu ya, terik seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, mungkin kalau yang berkantor di Jakarta, nah bagaimana kemacetan yang harus ditempuh berangkat dari rumah, kemudian sampai ke kantor gitu ya. Nah, otomatis dengan kemacetan yang seperti ini, kualitas udara juga menjadi tidak bagus juga, ya. Kemudian kalaupun kita tidak menggunakan kendaraan pribadi, kalau menggunakan transportasi publik, nah mungkin juga kondisi transportasi publik masih perlu perjuangan keras gitu ya. Nah, mungkin belum terlalu nyaman. Kemudian hal lain adalah lingkungan pemukiman yang padat, ya. Untuk yang gambar-gambar yang kemacetan, polusi udara, dan mungkin transportasi publik ini mungkin problemnya sekarang sudah jauh berkurang ya, tapi sayangnya berkurangnya karena pandemi itu. Nah, tapi kalau untuk lingkungan perumahan yang padat, nah itu mungkin sampai sekarang juga masih seperti itu. Nah, mungkin yang berikutnya adalah sampah ya, sampah yang menggunung sehingga lingkungan kurang sehat. Nah, ini pada intinya itu hal-hal yang menimbulkan stres gitu ya pada
yang mungkin tinggal di lingkungan urban. Ini saya ambil dari KBBI. Kalau urban itu sendiri definisinya adalah hal-hal yang berkaitan dengan kota, bersifat kekotaan atau orang yang berpindah dari desa ke kota. Nah, ini ada catatan dari saya ambil dari CNN Health yang menyatakan bahwa kondisi-kondisi tersebut itu menimbulkan berbagai macam problem ya. Antara lain adalah anxiety itu kecemasan ya, tingkat kecemasan, kemudian juga mood disorders, jadi mungkin mudah naik turun moodnya gitu, moody gitu. Nah, di artikel itu juga disampaikan kira-kira apa sih yang bisa jalan keluar yang bisa ditempuh untuk mengurangi stres tersebut. Di sini ada beberapa hal, ada 2 yang saya berikan catatan. Yang pertama adalah kita bisa pergi ke taman, kemudian atau memiliki escape strategi ya untuk mengatasi stres tersebut. Nah, pergi ke taman mungkin waktu belum ada pandemi ini bisa kita nikmati ya dengan leluasa. Banyak sekali taman-taman yang ada di sekitar kita. Di IPB juga banyak sekali taman-taman yang cukup bagus gitu ya, yang sangat bagus, sangat nyaman gitu ya. Oke, nah problemnya adalah ini, sekarang di masa pandemi ini kita harus tinggal di rumah, gitu ya. Sehingga tadi ada problem yang lainnya yaitu bagaimana mengatasi kebosanan selama tinggal di rumah. Nah ini berarti jalan yang lainnya adalah escape strategi tadi. Ya, bagaimana strategi yang bisa kita terapkan untuk mengatasi tadi kebosanan atau mengisi waktu sekarang karena harus banyak tinggal di rumah tadi. Bisa dengan bertanam, tadi sudah dijelaskan cukup detail oleh Prof. Sukur, atau bisa juga dengan di sini saya contohkan memelihara ikan gitu ya. Nah. Oke, nah mengenai urban farming itu sendiri, ini ada sedikit catatan yang saya ambil dari CPEX Pertanian QID bahwa yang disebut sebagai urban farming itu adalah bercocok tanam di lingkungan rumah perkotaan. Kemudian luas lahan yang digunakan itu rata-rata 5-20 meter persegi, kemudian komoditas tanamannya berumur pendek yang tadi sudah dijelaskan ya, bisa sayuran, buah, tanaman obat, ataupun tanaman hias, mungkin yang sekarang juga lagi booming ini tanaman hias. Oke, kemudian ada berbagai tipe yang bisa diterapkan. Di sini tadi juga sudah dijelaskan oleh Prof. Sukur, ada contohnya vertikultur, kemudian ada wall gardening gitu ya, yang itu mungkin bisa menggunakan media tanam tanah, atau yang tanpa menggunakan media tanam tanah, misalkan adalah ada hidroponik, ada aquaponik, kemudian ada aeroponik. Nah, kemudian selain model model irigasi yang diterapkan di hidroponik tadi, ada juga model yang disebut irigasi tetes, tadi juga sudah dicontohkan, yang itu bisa diterapkan pada penanaman yang menggunakan media tanah maupun media tanam yang lainnya tadi ya. Nah, sekarang saya masuk mengenai IoT-nya itu sendiri. Apa sih sebetulnya IoT gitu? Tadi kan kita mengenai urban farming-nya ya. Ini menurut saya adalah salah satu ilustrasi yang cukup cukup mudah ya untuk memahami apa yang dimaksud dengan IoT. Di sini dianalogikan IoT itu dengan anatomi manusia. Ya, di mana ada 3 bagian atau kita menyebutnya sebagai 3 layer gitu ya. Ada layer things-nya, kan IoT, Internet of Things gitu ya. Nah, ada layer things-nya yang itu terdiri dari sensor aktuator yang kalau di anatomi manusia itu diwakili oleh saraf dan otot kita ya. Nah, kemudian ada reflective layer, di mana reflective layer itu kalau di anatomi manusia itu adalah sistem saraf pusat ya.
kemudian ada smart layer atau cognitive layer, yang itu adalah otak kita. Nah, di bagian kanan ini kalau kita lihat, ini adalah arsitektur IoT 3 layer yang sederhana, di mana di bagian bawah itu ada perception layer, yang itu yang mewakili, tadi ya, mewakili ada sensor, ada aktuator, kemudian ada sistem saraf pusatnya itu. Nah, ini di bagian perception layer. Nah, ini yang menurut saya sudah sangat banyak sekali diterapkan, yaitu dalam bentuk sistem terotomasi, perception layer itu. Nah, kemudian yang membuatnya dia menjadi IoT, jadi ada sistem otomasi, tadi Prof. Imas juga sudah menyampaikan ya, yang 3.0 tadi, yang itu mewakili perception layer ini. Kemudian ada lagi yang kemudian menjadikannya IoT, yaitu dengan menghubungkannya ke internet. Nah, jadi di situ ada jaringan, mungkin Bapak Ibu sudah mengenalnya, ada WiFi gitu ya. Baik yang saat ini kan karena WFH mungkin banyak yang memasang router WiFi di rumah sendiri gitu ya. Nah, baik menggunakan router WiFi seperti itu atau menggunakan modem apa namanya, USB modem misalkan seperti itu. Untuk terhubung ke internet di bagian application layer-nya ini. Nah, jadi kalau dia tidak terhubung ke internet, dia belum menjadi IoT, baru menjadi sistem terotomasi tadi. Kemudian di bawah ini sebagai bahan bacaan saja ya, adalah definisi formal dari IoT. Kalau di kuliah saya biasanya mengilustrasikan IoT itu dengan gajah, ada banyak persepsi tergantung kita memegang di bagian mana gitu ya. Kalau mata tertutup diminta memegang gajah. Nah, ini salah satu definisi dari IEEE terkait dengan IoT. Nah, kita bicara yang pertama bagian dari apa namanya, yang bagian paling bawah yaitu adalah sensor. Ini adalah ilustrasi yang menarik mengenai sensor, di mana sebetulnya dia ingin menggantikan menggantikan fungsi gitu ya, fungsi dari bagaimana Tuhan sudah memberikan kita mata. Dengan mata itu bisa melihat, di sini kan melihat posisi air ya. Tujuannya adalah, jadi ini ada tandon air, kemudian harus diisi dengan air, kemudian di bagian bawah airnya keluar, kemudian si bapak penjaganya ini harus melihat kalau ternyata ketinggian air itu sudah sangat rendah, maka kerannya, valve-nya ini harus dibuka. Kemudian kalau ketinggiannya sudah memenuhi syarat, maka valve-nya ini harus ditutup. Nah, untuk itu perlu adanya tadi mata yang bisa melihat posisi air tadi. Kemudian, nah itulah yang kemudian menjadi sensor. Kemudian ada tangan yang akan menggerakkan si valve tadi, membuka atau menutup. Nah, itu yang kemudian akan menjadi aktuator. Ya. Nah, ini saya berikan contoh beberapa sensor yang sebetulnya itu sebetulnya manusia itu ingin mengimitasi gitu ya. Manusia ingin mengimitasi panca indera yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Makanya di situ ada yang digunakan untuk mengimitasi mata misalkan ya. Nah, itu ada sensor cahaya, salah satu tipenya FC51 ya. Kemudian ada juga kamera. Nah, ini mungkin yang belum banyak menyadari bahwa kamera ini kalau kita bicara mengenai komponen-komponen IoT, itu kita masukkan ke dalam sensor juga, kamera itu. Kemudian yang berikutnya ada yang digunakan untuk mengimitasi telinga, yaitu ada sensor suara, sound sensor, atau yang Bapak Ibu kenal sebagai mikrofon. Nah, Ibu-ibu kan sudah sangat sangat familiar dengan mikrofon sebetulnya. Ya, mikrofon yang digunakan untuk karaoke, maupun mikrofon yang ada di komputer, mikrofon yang ada di handphone kita. Nah, itu sebetulnya dia fungsinya juga sebagai sensor juga. Kemudian ada sensor kimia yang dia akan mengimitasi indera pengecap ataupun indera penciuman. Nah, ini saya contohkan adalah sensor gas ya. Kemudian ada lagi sensor yang fungsinya untuk melakukan pendeteksian. Misalkan pendeteksian tekanan atau panas. Nah, ini dicontohkan adalah DHT22 yang dia bisa mendeteksi kelembaban dan juga temperatur.
itu terkait dengan sensor. Yang berikutnya terkait dengan aktuator. Nah, kalau kita bicara mengenai aktuator, maka dia fungsinya adalah untuk melakukan sebuah perintah kontrol. Itu aktuator. Di sini dicontohkan bisa dalam bentuk menyalakan lampu misalkan gitu ya. Sebetulnya yang digerakkan adalah switch-nya. Kemudian bisa juga speaker. Nah, itu juga termasuk aktuator. Kemudian ada pompa solenoid yang ini banyak kita pergunakan nanti di dalam untuk pertanian, atau ada di sini heater. Ya, heater ini biasanya untuk memanaskan gitu ya, memanaskan ruang, misalkan memanaskan kandang dan seterusnya itu. Ada servo, ada fan, ini berbagai macam aktuator. Jadi itu tadi sepasang ya antara sensor si pemberi input dengan aktuator yang akan melakukan aksi. Nah, yang menghubungkan keduanya itu adalah tadi yang dia berfungsi sebagai sistem saraf pusatnya tadi ya. Nah, di situ ada dua jenis. Ada yang kategorinya adalah microcontroller, ada yang kategorinya adalah single board komputer, atau ada yang menyebutnya sebagai mini komputer gitu ya. Microcontroller itu memiliki kemampuan yang di bawah dari yang single board komputer atau SBC. Di microcontroller ada banyak sekali jenisnya. Di sini saya contohkan beberapa saja. Ada Arduino, Arduino itu ada Arduino Uno, Mega, dan seterusnya, tipe-tipenya. Kemudian ada Node MCU, ada ESP32, ada Wemos, D1. Sedangkan untuk yang SBC, di situ 3 contoh yang saya sampaikan, ada Raspberry Pi, kemudian ada Intel Galileo. Dari Intel itu ada yang berbasis Android, yaitu Odroid. Nah, kita menentukan mana yang kita perlukan itu tergantung fungsi apa nih yang akan dijalankan oleh sistem kita. Kalau misalkan perlu yang kompleks seperti perlu untuk mengolah data dari hasil perekaman kamera, nah itu mungkin kita perlu yang kelasnya SBC tadi. Tapi rata-rata kita cukup menggunakan microcontroller kalau itu hanya untuk menangani sensor-sensor dan aktuator saja. Oke, kemudian nah ini kalau kita lihat ukurannya, nah tadi fungsi-fungsi tadi bisa dipenuhi oleh perangkat dengan ukuran yang cukup kecil ya. Mungkin handphone kita saja mungkin lebih besar daripada ukuran dari microcontroller. Kalau Raspberry Pi mungkin agak lebih besar. Itu ukurannya. Oke, nah yang berikutnya adalah otaknya nih, ya. Otaknya bagaimana? Nah, di sini yang menjadi otak itu adalah cloud-nya, atau yang disebut sebagai IoT cloud. Nah, artinya kalau kita akan membuat sistem terotomasi, tadi saya sampaikan, sebetulnya tidak perlu sampai dengan adanya cloud. Cukup ada sensor, kemudian aktuator, kemudian ada microcontrollernya. Tapi kalau kita ingin menjadi sebuah IoT, berarti harus ada penerima data yang ada di internet. Baik kita membangun sendiri servernya atau kita menggunakan server-server yang ada di cloud. Biasanya yang umum itu pakai ThingSpeak ya, karena itu bisa gratis, penggunaannya mudah. Kemudian kita dari situ bisa ditampilkan data kita. Nah, berikutnya ini saya akan menyampaikan kira-kira penerapannya seperti apa gitu ya untuk IoT untuk agriculture. Prof. Sukur sudah menyampaikan banyak sekali teman-teman yang mungkin sudah expertise di bidang hidroponik gitu ya, yang mungkin juga sudah menerapkan IoT ini. Ini contoh-contoh penerapan IoT di bidang agriculture, sangat banyak sekali penerapannya. Yang berikutnya ini adalah iSurf IoT for Smart Urban Farming Laboratory, yang itu merupakan laboratorium untuk Smart Urban Farming yang dimiliki oleh Departemen Ilmu Komputer. Yang ingin saya tunjukkan di sini adalah bagaimana kita menghubungkan peralatan yang ada di dalam iSurf Lab ini ke internet, sehingga kita bisa mendapatkan data-data yang kita inginkan. Oke.
Oke. Nah, ini adalah alamat dari apa namanya website kita gitu ya. Di sini ada http isurf apps cs ipb acid, kemudian slashnya adalah isurf, atau mungkin Bapak Ibu bisa mengakses langsung di ipb.link, kemudian garis miring isurf. Nah, kalau kita mengakses alamat itu, maka ini adalah kondisi dari isurf saat ini yang sekarang sedang diberdayakan gitu ya oleh Ibu-Ibu Agrianita. Di sini ada tanamannya, kalau nggak salah stroberi. Ini sayang sekali sejak pandemi saya sudah lama sekali tidak ke sana. Jadi ini adalah hasil tangkapan kamera saat ini. Kemudian ini adalah data-data yang ditampilkan. Ada temperatur di sini temperatur udara yang ditampilkan ya, kelembabannya juga kelembaban udara. Nah, jadi ini fungsinya melakukan monitoring, belum melakukan kontrol, artinya perangkat yang kita gunakan itu baru memanfaatkan sensor-sensor untuk menangkap datanya. Sehingga dari sini nanti kita bisa melihat apakah kondisinya itu masih cukup nyaman atau tidak gitu ya. Tadi Prof. Syukur mencontohkan yang bagian akhir tadi ada, kalau misalkan ternyata temperaturnya itu terlalu tinggi untuk komoditas tersebut, maka kita bisa menghubungkannya dengan aktuator, misalkan sprayer, untuk menyemprotkan air untuk menurunkan temperatur. Nah, itu kira-kira contoh sederhananya seperti itu. Oke, sebentar. Yang berikutnya, ini nggak hilang nih. Saya ingin mematikan, saya pause dulu ya. Mohon maaf nih. Oke, maaf, saya matikan dulu ya slide-nya supaya saya bisa kembali ke sini. Mohon maaf nih. Oke, nah tadi ya, yang berikutnya adalah bagaimana nih kalau kita ingin membuat yang semacam tadi gitu ya, untuk menerapkan IoT di instalasi tanaman kita. Nah, yang pertama yang penting tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Syukur, kita harus benar-benar memahami ya karakteristik dari komoditas yang akan kita tanam, karena masing-masing tentu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kenapa ini penting? Karena kebutuhan-kebutuhan tadi itu yang nanti akan menentukan. Jadi misalkan di sini mungkin nggak kelihatan ya. Jadi misalkan pH yang dibutuhkan berapa, kemudian ppm yang dibutuhkan berapa. Nah itu dan apa saja parameter yang akan kita monitor itu yang akan menentukan sensor apa yang kita perlukan. Apakah kita perlu sensor pH? Kalau perlu sensor pH apa nih, air, kalau kita misalkan tadi hidroponik, atau sensor tanah, pH tanah. Kemudian apakah kita perlu mengukur nutrisinya seperti apa? Nah, itu biasanya kita pakai TDS, sensor TDS kalau di hidroponik. Nah, atau kita perlu mengukur kelembaban tanahnya kalau kita menanam menggunakan media tanam yang bukan hidroponik tadi ya. Nah, itu penting untuk mengetahui parameter apa yang kita ingin ukur supaya kita bisa menentukan sensornya dengan tepat. Nah, kemudian ini tadi sistem berbagai macam sistem yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Syukur ya, di hidroponik atau yang tidak menggunakan media tanah itu ada DFT, ada NFT, ada aeroponik ya. Kemudian ada yang menggunakan media tanam, kita bisa menggunakan sistem drip ya untuk irigasinya. Nah, dari situ kemudian baru kita bisa membuat IoT-nya, yaitu bagaimana kita menghubungkan
perangkat yang ada di sini. Ya, ini tadi yang layer di bawahnya tadi, perception layernya, kemudian dihubungkan dengan sebuah peralatan komunikasi untuk bisa terhubung ke internet dan kita bisa akses dari jarak jauh atau secara remote, ya, atau paling nggak dari HP gitu ya. Nah, ini contoh hidroponik, penerapan IoT di hidroponik. Ini ada apa namanya ya? Ini yang mungkin cukup kompleks, di mana di sini kita mengatur bagaimana mencampurkan kedua larutan AB mix yang tadi disebutkan oleh Prof. Sukur. Kemudian jadi ini ada sistem monitoringnya, ada TDS sensor, ada pH sensor. Kemudian di sini ada tabung nutrisinya. Biasanya kalau Bapak Ibu beli instalasi hidroponik, itu biasanya sudah ada tabung atau kolam gitu ya, bak untuk larutan nutrisinya, dan pompanya biasanya sudah ada dalam satu paket itu. Nah, yang dilakukan di sini adalah bagaimana mengontrol itu berdasarkan sensor-sensor yang ada. Jadi kalau misalkan nih berdasarkan sensor TDS, kemudian larutan itu terlalu pekat, maka kita harus melakukan pengenceran di baknya sini. Nah, pengenceran itu dilakukan dengan memompakan larutan nutrisi A maupun B dan juga airnya. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini ini adalah ada tadi microcontroller, si sistem saraf pusatnya, yang dia mengontrol sensor dan mengontrol si pompanya sebagai aktuator. Oke, kemudian ini adalah aplikasi monitoring yang bisa kita bangun tadi dengan menggunakan ThingSpeak untuk cloud-nya, untuk mengambil datanya. Kalau aplikasi ini biasanya yang paling mudah ada yang namanya MIT App Inventor, jadi nggak perlu ngoding gitu ya untuk bikin aplikasi seperti ini. Kemudian ini contoh hasil implementasinya untuk hidroponik yang lebih sederhana. Sensornya hanya ada sensor pH, sensor TDS DHT, tidak ada aktuatornya. Jadi fungsinya hanya untuk mengambil data, kemudian menampilkannya di internet. Kemudian kita bisa mengakses lewat HP kita, misalkan begitu. Ya, ini tidak ada aktuatornya. Kemudian ini contoh kalau kita ingin menerapkannya untuk membangun sebuah sistem irigasi tetes. Sekali lagi kita perlu di sini Arduino ya untuk pengontrolnya. Kemudian ada sensor-sensor, di sini sensor kelembaban tanah karena ini ada media tanah yang digunakan untuk tanaman di dalam pot ini. Ini cabai. Ini terima kasih kepada Prof. Sukur yang sudah banyak membantu mahasiswa-mahasiswa kita, bersedia beliau sebagai konsultan ya, karena terus terang saya juga nggak paham ini kalau cabai itu harusnya pH-nya seberapa atau kelembabannya seberapa. Nah, biasanya mahasiswa akan berkonsultasi dengan Prof. Sukur karena itu jalur cepat yang kami miliki melalui Prof. Imas begitu ya. Ya, ini adalah contoh di drip irigasi tetes. Ya, jadi yang kita kendalikan ini kita menggunakan tandon sehingga yang kita kendalikan itu adalah valve-nya. Ya, kapan dia membuka, kapan dia menutup berdasarkan hasil pembacaan sensor tanah. Baik, mungkin saya cepat saja. Ini contoh berikutnya adalah aeroponik. Jadi ini adalah perangkatnya. Ini dimasukkan ke dalam kotak seperti itu. Sebetulnya untuk memonitor kita hanya perlu bagian A ini. Kemudian yang bagian B ini fungsinya adalah untuk menyemprotkan membuat kabut air gitu ya, membuat kabut air. Nah, ini masih sederhana karena kabut air ini dibuat secara periodik. Jadi belum memanfaatkan hasil dari sensor. Sensornya itu hanya untuk melakukan monitoring saja. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membangun sebuah sistem IoT untuk urban farming, sebetulnya saat ini sudah banyak sekali sumber informasi. Ini beberapa contoh yang saya tampilkan di sini. Ada Indonesia Bertanam, di situ banyak informasi-informasi yang cukup lengkap di situ ya. Oke, nah yang berikutnya mungkin harga. Kalau Bapak Ibu, biasanya ibu-ibu terutama pasti akan sangat ini ya, berapa sih harganya gitu. Nah, ini contoh untuk yang monitoring hidroponik saja. Jadi kalau kita lihat di sini belum ada aktuatornya, belum ada pompa, dengan asumsi kalau kita beli instalasi hidroponik biasanya sudah ada bak
untuk nutrisinya, dan juga ada pompanya di dalamnya. Ya, untuk sirkulasi airnya biasanya sudah ada. Jadi kita tinggal membangun sistem IoT-nya saja. Kemudian ini adalah untuk sistem irigasi tetes, itu lebih murah untuk irigasi tetes karena sensornya juga lebih murah. Biasanya kan yang mahal itu kita di sensornya. Ini dengan asumsi juga untuk dripnya juga sudah ada ya. Biasanya kita beli gitu ya, satu gulungan isi berapa noise gitu ya untuk dripnya. Nah, produk komersil sudah banyak. Di sini saya contohkan ada dari Habibie Garden, ada dari MMSB, tetapi sekali lagi karena ini produk komersil mungkin juga harganya adalah harga dengan perhitungan ini akan untuk kepentingan produksi yang luas gitu ya. Nah, kalau produk Ilkom IPB sejauh ini kita punya ada yang untuk hidroponik, waktu itu kita terapkan untuk melon di iServe, kemudian ada irigasi tetes ini kita terapkan di ini yang sebelah kanan ini untuk cabai waktu itu, kemudian yang sebelah kiri ini untuk kita terapkan di ATP. Ini yang kita terapkan di ATP Cikarawang. Ya, untuk menghindari hujan dan seterusnya kita tambahkan casing, tapi casing itu kembali lagi pada tergantung budget kita ya, biasanya seperti apa. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan sesi diskusi. Saya kembalikan kepada Prof. Imas. Terima kasih.